Kenapa Mbak? Ini saya kan udah lama banget, saya udah dari 2019 pulang ke Indonesia, berarti udah 20, 21, 22, 23, 24, udah mau 5 tahun ya Miss Yuni. Terus? Terus ini waktu mau pulang kan saya di sana kan nikah siri, bukan nikah secara agama sama orang India kan. Terus? Hmm. Nah terus sampai imigrasi itu udah waktunya pulang, jadi kita dipulangin sama pihak imigrasi ya kita nurut aja kita pulang, tapi cuma saya dan anak-anak saya karena waktu di akte kelahiran yang dari rumah sakit itu kan saya mengindonesiakan anak saya gitu kan dengan nationality itu Indonesian. Jadi anak-anak ikut saya. Nah ikut saya itu sebelum pulang itu kan harus bikin petikan kelahiran ke Heeh. konsulat. Nah, saya bikin ke situ, ya di situ di dalam petikan itu kan ada telah lahir seorang anak perempuan bernama Aisyah dari orang tua bernama suami saya sama nama saya. Di situ kan ada suami saya, ada nama suami saya dan ada nama saya gitu kan. Hmm. Nah, di bawahnya itu kan ada tertulis dokumen ini benar-benar dibuat dengan bukti lampiran dokumen-dokumen lain gitu kan, Miss. Hmm. Nah, sampai ke Indonesia, kita kan rencananya kepengen ke India, ke rumah mertua saya. Saya mau bikin paspor, kan dari situ kita dipulanginya pakai apa itu ya, yang kayak paspor ya, Miss ya? Hmm. Paspor sementara. Iya, itu kita bertiga dikasih itu. Itu katanya bukan paspor kan, cuma sekedar kayak surat jalan sementara itu kan. Hmm. Akhirnya kita ke imigrasi, ke Dukcapil di sini mau bikin akte, bikin apa itu katanya orang-orang di sini kan saya nurut aja. Kita bolak-balik ke Dukcapil itu nggak bisa karena belum ada surat nikah, jadi nggak bisa bikin akte gitu. Terus aku kan bilang ya udah bikinin yang atas nama ibu saya, ibu saja gitu kan, seorang ibu gitu kan. Hmm. Terus nggak bisa. Akhirnya kita ke imigrasi Cilacap. Sekali di sana terus ditolak, katanya nggak bisa gitu kan. Hmm. Terus aku pulang, nggak bisa, kita nyerah lagi. Terus kita berusaha lagi, sekitar 6 bulanan lagi kita usaha lagi ke situ, ditolak lagi. Terus saya kan greget ya. Hmm. Ditolaknya itu karena apa? Dalam Hmm. masalah apa? Terus saya dipanggil ke atas sama siapa itu yang atasannya itulah, oleh Pak pangkat yang tinggi di situ, imigrasi Cilacap. Di sana saya dijelasin bahwa kalau untuk bikin paspornya saya, si ibu itu saya bikinkan sekarang 15 menit jadi katanya kan. Tapi untuk anak-anak ibu, ini kan dokumennya nggak lengkapnya salahnya di mana Pak gitu. Nah, ini kan kemarin ibu bilang katanya nggak ada akte. Ini loh akte anak-anak ibu. Petikan surat kelahiran yang dari konsulat itu kan dikeluarin dari Indonesia gitu. Katanya itu yang petikan itu kan akte ya Kak ya. Hmm. Terus, nah di akte itu ada tulisan nama ayah dari anak-anak ibu. Hmm. Nah gitu, tapi nama anak-anak ayah saya nggak bisa dimasukin ke kartu keluarga dengan alasan tidak ada surat nikahnya gitu loh, Miss. Hmm. Jadi sampai sekarang anak saya mau sekolah itu ditanyain aktanya mana? Saya hanya punya akta ini yang ketikan kelahiran itu gitu. Terus yang akte dari rumah sakit Hong Kong itu kan saya disuruh translate ke Indonesia di universitas apa itulah yang penerjemah gitu, yang resmi suruh ditranslate gitu udah saya translate. Hmm. Tapi sampai sekarang saya belum bisa masukin anak saya di kakak saya dengan nama bapaknya, dan semua orang pasti kalau mau itu aktenya mana, padahal itu akte gitu. Tapi mereka pada bilang ini bukan gitu. Itu solusinya gimana ya, Miss ya? Oke, mungkin saya akan nanya sama Dukcapil ya. Soalnya saya nggak kenal sama Dukcapil. Kamu orang mana sih? Saya aslinya orang Aji Barang, Aji Barang Jawa Tengah, Oke, Banyumas. Banyumas. Oke, saya akan coba Iya, tanyakan. Dan kamu punya anak berapa sih sama sama India itu? anak dua. Anak dua tapi nggak nikah. Enggak nikah, saya nikah agama saja di situ. Lah kenapa dulu nggak nikah nih di sini? Statusnya masih ribet sih, Miss. Waktu itu saya masih status istri dari suami saya yang di Indo. Kita itu pisah tapi belum pisah cerai waktu itu. Saya pergi ke Oh. luar negeri itu masih istri orang, statusnya masih istri orang dalam hal di apa Pak pengadilan di negara. Tapi secara agama kan suami saya itu kan nggak mau menyerahin saya karena nggak mau aja gitu. Dia pokoknya nggak terima saya
pergi ke luar negeri gitu kan, terus akhirnya saya nekat aja. Nah, dari itu suami saya kan sebelum itu juga kita itu udah pisah gitu. Ya mungkin karena suamimu nggak ngizinin kamu ke luar negeri karena tahu kamu akan jatuh cinta sama India, Iya mungkin. mungkin kayak gitu. Jadi status saya itu waktu waktu nikah agama dengan suami yang di India itu, saya itu masih status istrinya orang gitu. Nah, suami saya yang di Indo menceraikan saya resmi itu pada tahun 2014. Pada tahun anak kedua saya yang lahir yang kedua itu. Waduh, mungkin ya Nah itu Dukcapil kan Miss, ngeceknya makanya kan saya angel, Mbak. Masa nah itu Miss. karena dalam status bisa dikatakan itu adalah anak dari suamimu yang dulu. Iya, tapi kan suami nggak mau. Mantan saya itu kan nggak mau mengakui, nggak mau gitu kan. Ya jelas wong trek Kemarin itu kan saya anaknya kok. iya, di gini, kemarin kan kita niatnya mau rujukan, tapi kan aku udah nggak mau sama dia, nggak mau gitu. Dia sih udah bilang, aku mau, tapi syaratnya kita balikan gitu kan. Aku nggak mau kalau dengan dibebanin kita balikan. Win. Waduh, ini anak-anak hasil dari nikah siri ini piye. Coba nanti tak Iya, Miss. tanyakan Jadi, Dukcapil. tolong minta bantuan banget. Ya. Ini saya kasih anak-anak saya. Jadi, pokoknya gimana sih status dia? Masa dia nggak bisa bikin paspor gitu loh? Lah kamu pingin pingin ke India gitu toh? Iya, soalnya hubungan saya dengan bapaknya si anak-anak itu kan baik-baik saja gitu. Alhamdulillah, dia pun sekarang di sana udah nikah. Hah? Saya pun di sini udah nikah Loh, gitu. lah ngapain kamu ke India lagi? Kan kamu sudah punya Mbahnya suami. dia, mbahnya, mau ketemu sama mbahnya saja. Soalnya ini anak saya ini kan kayak cucu pertama ya dari anak bontot gitu. Jadi kayak di itu banget sih, Miss. Dia selalu ngirimin uang ke Dan kamu gitu. alhamdulillah sih untuk nafkah ya walaupun nggak sebanyak-banyak kayak gitu ya alhamdulillah masih tetap ngasih nafkah buat anak-anak saya gitu. Makanya saya kayak ngerasa bersalah banget gitu sampai saya itu dikatain sama dia, kamu yang sengaja nggak bikinin paspor anak-anak ya biar nggak ketemu saya, biar aku pisah sama dia kan. Sekarang pun dia sudah nikah, udah punya anak tapi tetap kepengen buat ketemu sama kita gitu. Sedangkan dia nggak bisa ke sini dengan alasan ya karena biayanya cukup banyak. Nah, kayak gitu. Kalau dia ke sini kan otomatis mbahnya juga harus ikut ke sini gitu. Suamimu mengizinkan kamu ke India? Mengizinkan, mertua saya pun masih ingin apa selalu minta bahwa anu ke sini bawa cucuku, aku pengen ketemu kayak gitu gitu, Miss. Jadi saya ngerasa bersalah banget sama anak-anak saya pun saya ngerasa bersalah banget. Sampai sekarang anak Ini saya yang kalau saya pertama itu bisa kan bantu, saya takutnya menjadi malapetaka loh. Karena karena di India takutnya anakmu tiba-tiba diambil sama neneknya, kamu pulang gero-gero, nanti malah jadi malapetaka loh. Saya kok mikirnya ngeri tuh. Paham nggak enggak, Miss, maksudku? insya Allah enggak. Iya, paham, paham. Iya, ibu saya pun kadang berpikiran gitu. Tapi alhamdulillah, insya Allah sih keluarga mereka enggak seperti itu gitu, Miss. Insya Allah Kan enggak. kita sama-sama nggak tahu, Mbak, karena dari beberapa orang yang menikah dengan orang India, yang digebukin itu Mm-mm. berapa banyak. Nyampe di sana itu Hmm. diperlakukan, karena perempuan itu tidak punya kuasa di sana. Perempuan itu Mm-mm. nggak punya kuasa. Jadi saya takutnya nih saya bisa menghubungi Dukcapil, tapi terus pada akhir cerita kamu di sana ada apa-apa, saya yang lo saya yang dosa. Iya sih. Iya, saya Tapi itu kan dosa loh, Mbak. kayak, Saya kulak molo loh. iya, paham, Miss. Kalau Tapi kan kamu kayak bukan untuk, India, mungkin saya masih mikirnya oke. Tapi kalau India, ngeri-ngeri sedap loh saya, Mbak. Takut ya. iya, iya, paham, paham. Heeh. Tapi kan kalau untuk dikesampingkan lagi, oke, untuk masalah itu saya itu kan masalah bisa kasar-kasar yang loh nggak apa-apa aku mau mati mau apa yang penting anak saya ketemu itu kan saya kesampingkan dulu masalah itu tapi kan ini yang paling penting kan kayak masalah anak saya mau masuk ke jenjang SMP gitu kan ini mau ditarik akte gitu loh Miss. Sekarang sudah ke sekolah apa anakmu? Ini tanggal 20 ini dia kelulusan SD. Oke, di SMP membutuhkan apa? Membutuhkan akte itu tapi mereka dikasih itu katanya akte Indonesianya mana gitu. Oke, jadi kalau saya pribadi nih, saya akan membantu untuk dia untuk sekolah aja. Jadi kalau untuk membuat Iya. paspor untuk ke India,
saya rasa kamu bisa video call-an sih, Kak, Iya, saya tidak ingin, anakmu ke heeh. India, intinya saya tidak ingin Dan anakmu ke yang India. sekarang kan ekonomi dia juga lagi buruk banget sih. Kayaknya kayaknya nggak mungkin dia kayaknya, untuk ngirim uang buat beli tiket kita kan harus segitu banyak. Kayaknya sih untuk saat ini dia juga nggak mampu sih. Hidup dia juga sekarang udah nggak begitu seperti dulu lah, gitu. Jadi saya cuma kepengen anak saya itu dokumennya lengkap ya, walaupun kita bisa bikin paspor kan kita nggak mungkin harus ke India ya, nggak tahu nanti ada rezeki kita mau pergi kemana gitu maksudnya loh, Miss. Oh, saya akan coba nih untuk Dukcapil untuk ngurusin itu. Tapi untuk untuk Iya. untuk ke Indianya saya nggak janji ya, jadi hanya untuk Enggak, iya ngurusin iya. sekolah aja ya. Iya, Miss, oke, Heeh. Miss. Makasih banget ya, Miss, ya, dari dulu itu saya nyari-nyari, itu bingung banget yakin. Heeh, kasih saya waktu, saya akan cari dulu informasi tentang Oke. Dukcapil Jawa Tengah ya, Banyumas kamu ya? Iya, Miss, Banyumas, iya, Miss. Heeh. Karena saya secara pribadi Mhm, nih orang sudah punya rumah tangga sendiri-sendiri, terus tiba-tiba kamu pengen mhm. datang ke India kan cari penyakit. Walaupun kamu Iya, bilang tidak ada masalah, tapi kan kita nggak tahu masalah itu datangnya kapan. Kuwi jenenge kula iya, molo, Nduk. betul. Heeh, iya, Miss. Mhm. Jadi soalnya banyak sekali Oke. orang-orang yang di India telepon saya minta bantuan, disiksa, dipukulin, saya kok miris loh. Oh, Ada, coba aja mhm, di India itu, dihantamin itu. mhm, Jadi saya nggak mau nih, saya mmm, nggak mau kalau buat paspor sebenarnya saya bisa karena saya kenal dirutnya imigrasi. Tapi bukan berarti mhm. kalau ada apa-apa terus saya yang bertanggung jawab. Ah, modar saya. Iya, betul, iya, Saya lebih baik berbicara saya dengan paham. Dukcapil aja bagaimana, kelanjutannya itu aja sih, tentang Iya, sekolah kita anaknya. masukkan si anak dengan nama bapaknya di KK, sama itu akte-akte di sini yang Nama sekarang lagi bapaknya di ditanyakan Kakak itu kok, maksudnya Miss. kan nggak bisa, Mbak. Kalau nama bapaknya masuk Kakak nggak Heeh. bisa dong. Oh, iya nggak apa-apa sih, Lho orangnya penting nggak ada terus dibikin gak ono surat apa nikah kok nama bapaknya ndek Kakak kuwi jenenge ulak molo kuwi. heeh, Kan tujuan iya. kamu bukan Ini memasukkan nama bapaknya di Kakak, kamu kan punya suami toh di Indonesia. iya, Lah lho, kok lah kok masukne namane bapaknya ndek Kakak kuwi jeneng ulak molo apa piye to iki? berarti nggak bisa ya, Loh, ngikutin yang sebentar, dari Hong Kong itu? sebentar. Kamu ingin orang India itu masuk Kakak maksudmu? Enggak, bukan bukan maksudnya, Kak.